menit ke. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan amwal musannif wa kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami sampai kami kalian. Kami kan gabung dah. Oh no. Gila. Rohan gede, Rohan. Wa yasihu rahnun wa huwa ja'lu ainin yajuzu bai'uha wasiqatan bideni istaufa minha inda ta'adzuri wa fahi. Wa yasihu rahnu waqfin wa ummi waladin bi ijabin kubulin karuantu wa uswinya. Menggantikan sebagian dari suatu keseluruhan barang. Walau kanatil ainu almarhunatu juz'an musya'an aw ariyatan wa ilam yusarrih bilafsiha ka'angqala lahu malikuha irhanha bidainika liusulit tawasuqi biha. Gade sah sekalipun barang yang digadekan hanya sebagian dari suatu keseluruhan atau sebagai barang pinjaman, sekalipun dalam akad pinjaman tidak disebutkan sebagai pinjaman secara jelas. Umpamanya pemilik barang berkata kepadanya, gadekanlah barang ini untuk jaminan utangmu. Karena kegunaan barang tersebut sudah dapat dipakai sebagai jaminan kepercayaan. Jadi gade sah sekalipun barang yang digadekan hanya sebagian dari suatu keseluruhan. Ya, hanya sebagian. Gade gelang separuh sebagai barang pinjaman itu boleh Aryan. Dalam misalnya sekalipun dalam akad pinjaman tidak disebutkan sebagai pinjaman secara jelas. Umumnya pemilik barang berkata kepadanya, gadekanlah barang ini untuk jaminan utangmu. Karena kegunaan barang tersebut sudah dapat dipakai sebagai jaminan kepercayaan.
Nah, jadi yang penting ya, yang penting orang gade itu aslinya memang kalau tidak ditebus dengan perjanjian berapa bulan, berapa tahun, itu terus dijual untuk ganti. Wa yasihu i'adun naqdi walika al aujah wa in manakna i'aratahu li ghairi. Sah meminjamkan kepingan uang emas atau perak untuk tujuan tersebut dikatakan menurut pendapat yang paling kuat. Alasannya sekalipun kita melarang meminjamkannya untuk tujuan selain gede. Jadi meminjamkan emas kepingan emas ya, untuk tujuan digadekan itu sah. Terus menggadekan barang pinjaman. Fayasihu rahnu mu'arin bi izni malikin bisarti ma'rifatihi al-murtahina wa jinsadaini wa qadrahu. Sah menggadekan barang pinjaman dengan seizin pemiliknya. Dengan syarat hendaknya pemilik barang mengetahui pihak penerima gade, jenis yang diutang dan jumlahnya. Ini sekarang itu ada orang pinjam BPKB digadekan, gak omong-omong. Ya harusnya boleh juga barang pinjaman digadekan, sepeda motor atau mobil. Tapi harusnya begini, sah menggadekan barang pinjaman dengan seizin pemiliknya. Izin. Oleh tak gelina lagi, sepeda motor sampean. Oleh. Dengan syarat hendaknya pemilik barang mengetahui pihak penerima gade. Jadi digadekan anak sopo. Loh, ikut si A apa si B. Jenis yang diutang berapa dan jumlahnya berapa gitu. Jadi boleh pinjam untuk 3.000 boleh. Cuman caranya tadi itu tahu terbuka open management. Nggak boleh diam-diam terus dikatakan. Naam bil jawahiri lau qala lahu irhan abdi bima syi'ta sahha ayahanhu ya min qimati. Tetapi di dalam kitab Al-Jawahir disebutkan seandainya seseorang mengatakan gadekanlah budakku ini dengan sejumlah utang yang kamu inginkan, maka sah menggadekan dengan utang yang lebih besar nilainya daripada harga budak tersebut. Ya karena sudah mengizinkan ini, cuman sebenarnya berapa terserah kamu. Sudah saya yang izinkan ini. Semuanya bukan budak, semuanya mobil lah. Ini mobil aku sampai pengen gadekan lu gadekan lu. Sampai kan nanti boleh sekarang pun udah gaji. Ya wis untung aja. Apa-apa. Kalau pemilik barang tidak boleh mencabut kembali barang miliknya yang telah diterima penggadai. Walau ayana qadron farohana biduni jaza. Wala ruju'a lil malik ba'da qabdil murtahin al-ariyah. Kalau talifa fiyadirohin domina li'anahu musairun al-an ittifaqun. Afiyadil murtahin para domana alihma. Ilil murtahin aminun. Falam yaskutil haqqo antimatirohin. Dalam masalah. Seandainya pemilik barang telah menentukan suatu barang kepada peminjam. Kemudian ternyata pemilik menggadekan barang yang lain. Hal ini diperbolehkan, tetapi pemilik barang tidak boleh mencabut lagi barang miliknya itu sesudah pihak penerima gade
menerima barang yang diinginkannya. Jadi kalau sudah dipinjamkan untuk digadekan ya sudah, nggak boleh. Oh, sudah kadung terima duit kono sing utang, nggak boleh ditarik kembali. Seandainya barang tersebut mengalami kerusakan di tangan peminjam yang akan menggadekannya, dia harus menanggungnya karena kedudukannya saat itu sama dengan orang meminjam barang. Ini sepeda motor, tapi digadekan barang itu dicekal kono rusak. Yo, 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 yang nanggung ya, nanti kerusakan semuanya. Atau barang tersebut mengalami kerusakan di tangan penerima gade, maka baik baik peminjam atau penerima gade tidak berkewajiban menanggung karena juga pihak penerima gade adalah orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi hak penerima utang tidak gugur dari tanggungannya penggade. Barang digadek no sepeda motore nang kono rusak. Ya nggak ada yang anu, nggak ada yang bertanggung jawab ya. Saya rusak. Yang penting tidak dipakai loh. Kalau dipakai kan yang salah yang pakai. Menggadekan barang pinjaman sekarang. Naam. Indrahana fasidan domina pitaslim. Ala makolahu wahid. Dibenarkan jika peminjam menggadekan barang pinjamannya secara tidak sah, umpamanya tidak mendapat izin dari pemilik barang, maka dia harus menanggung kerusakan setelah menyerahkan barang itu ke tangan penerima gade. Demikian pendapat yang dikatakan bukan hanya oleh seorang ulama. Jadi dibenarkan jika peminjam menggadekan barang pinjamannya secara tidak sah, banyak tidak mendapat izin dari pemilik barang. Ya. Naam in rohana fasidan domina bitaslim. Lama kolor. Jadi menanggungnya itu ketika menyerahkan barang itu ke tangan penerima KD. Wayuba ulmu aru bimurajaati maliki indah hululitain. Tuma yarji'ul malik ala rohin bisa manihi alladhi bi'abihi. Barang pinjaman yang digadekan dapat dilelang dengan membicarakannya terlebih dahulu pada pemiliknya di saat pelunasan utang telah jatuh tempo. Kemudian pemilik barang menuntut ganti rugi kepada penggade sejumlah harga barang yang terjual itu. Jadi sudah jatuh tempo, bukan nyaur-nyaur. Nah, boleh dilelang. Tapi ngomong di sit, ini barangnya buat lelang karena sama nggak nyaur wis tanggal wis kelewat malam gitu. Transaksi gede yang batal nih. La sihu bisarti maya dulu rohin. Awil mustahin. Kaan diba'a air marhun indal makhili aywa tahululitain. Au illa bi asar min samal misri. Gade dengan syarat yang memberatkan pihak penggade atau pihak penerima gade. Hukumnya tidak sah. Memberatkan umpamanya apa? Umpamanya barang yang digadekan tidak boleh dilelang di saat tempo pelunasan tiba. Oh, yang nggak isu sih hilang kok. Kapan boleh? Jadi mana-mana gade kalau sudah jatuh tempo nggak nyaur ya dilelang barangnya. Atau tidak boleh dilelang kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Oh nggak bisa. Oleh dilelang gini mobil aku tapi 200 juta ya padahal regane paling-paling satu. Itu 200 juta.
Wa kasarti manfaatihi almarhuni dimutlahin kayu tara anna zaida al hadisah kama salisa jari marhunatun. Tidak sah pula adanya persyaratan manfaat barang yang digadekan untuk penerima gaji. Misalnya keduanya mensyaratkan bahwa semua keuntungan yang terjadi seperti buah pohon yang digadekan ikut tergade. Ya, ini yang kadang-kadang nih beda dengan kita ini. Kita yang berlaku di sini ya. Wakasar manfaat ini marhuni, jadi tidak sah pula adanya persyaratan manfaat barang yang digadekan untuk penerima gade. Digadekan sepeda motor yang aku tak nggotor sangkene lho. Itu enggak oleh gajiku ya. Sepeda motor didokon wis disimpen. Oleh tinggu almarhum. Itu mutahin. Nang ini dinggo. Rong gede Nah, dinggo. umumnya kan dinggo. Lah gue jeneng kan kaya kaya rentenir. Kan ono anu nih, ono hasilnya jenenge. Jenenge meminjamkan dengan hasil. Iku mau. Misalnya keduanya mensyaratkan bahwa semua keuntungan yang terjadi seperti buah pohon yang digadekan ikut tergade. Piye Ini iki? gak boleh. Gak boleh. Kayu sar ana zawa idal hadisah kasar marhunatun. Jadi namanya syarat manfaat ini, syarat manfaat. Gede pohon. Terus engko di ya, Diundui kalau sing anu itu tidak boleh karena gade itu kan bukan tidak ada keuntungannya sebenarnya. Cuman dia tuh berbuat baik kepada orang yang mau pinjam uang. Sudah, tapi saya minta jaminan. Ini jaminannya ini karangan. Karangan ada pohonnya lah, ada pohon pelemnya. Lah itu karangan toh pokoknya enggak dong jatuh tempo dijual karangannya gitu. Itu manfaatnya enggak terus peleme sing nek woh iku disunduh sapa? jadi dulu sing duwe tanah lah. Ya Itu berarti juga ngomong anu aja sewa ya, sewa. Bukan gede. ya sewa lah. Ya kaya nyile, kaya iku mau sepeda motor. Ya sewa kan duit gak balik sewa. Oh iya. Iya. Wong ini gede kan kok duit dibalik mana? Utang. Jadi gadeku ya utang aslinya. Cuman khawatir nggak nyaur, jadi dicekali barang. Barang yang mau kok dijual kalau nggak bisa nyaur loh. Tapi Ya, manfaatnya diambil sama yang punya uang kan berarti ngerentenir, kayak rentenir. Jadi ngutangi manfaatnya. harus umum sih, umum kados niku. Iya, gede. Ayo. Sepeda motor ya tinggal sing nyilih duit. Biasanya ngono. Padahal nggak boleh. Nggak boleh. Ya harus ada apa izin lah. Izin. Kita anu ya tak. Tapi kan ini syarat ya. Padahal layasihu bisa timaya dulu. Ya syarat belum. Lalu terus nabrak ya. Tinggu. Nggak tahu apa sing ganti ini. Kan masalahnya kan kalau tinggu itu berkurang. Berkurang. Berkurang harganya macam. Jadi memang umumnya begitu. Umumnya orang gadekan motor ya tinggu. Gadekan sawah ya digarap. Apa? Ya, cuman ada sawah kan alasannya gua air nganggur, oh jadi alas, jadi pelukar. Jadi malah rugi nek sawah tidak digarap itu. Tapi nek sepeda motor singgung malah merusak lah.
Tapi kalau sudah umum sih gimana? Nek sampun umum kados niku. Iya, wis umum. Umum ibu. Padahal kasar manfaati barun bilang kayu sarwa ayat al hadisah. Mana? Fayab tuluroh nu. Terus fayab tuluroh nu visuali salas. Maka batal tadi dalam contoh yang tiga tadi. Tiga macam ini batal, tidak, namanya tidak gaduh. Cara transaksi gade yang pada ketiga contoh di atas hukumnya batal, ya, ini tidak sah, tidak sah. Jadi kayak orang rentenir. Memang orang minjem itu ya niatnya boleh kelenjaran. Iya, jatinggo. Kayak aku utang nang sini sepeda motor. Ya orang tinggo nang itu. Angger gedene nang pegadaian ora dienggo amarga gedene nang omah ya. Dan pegadaian contohnya pegadaian itu sing bener itu. Nah iya. Jadi benar-benar pegadaian. Lah pegadaian cuman ditarik ongkos pegadaian. Ongkos nyimpan. Jadi mobil taruh di pegadaian dijalui ongkos parkir. Lagi parkir saulan rong bulan piro ongkosnya. Tanggung joko kan perlu biaya. Tanggung joko itu di situ bisa namanya bisa. Nanti kalau umpama nggak bisa bayar dilelang ya, dilelang terus lakune umpamane ya di atasnya pinjaman itu Dikembalikan sisanya. dikembalikan. Iya. Yang dapatnya gak Kalau di cukup. bawahnya, kalau di bawahnya yang rugi pegadaiannya ya. Iya. Ayo kayaknya gak gelem lah rugi. Mesti orang gini murah banget. Mana iki emas regane 1.500 ya diregani 1.000 loh. Dari gua tipil orang rugi. Kembalikan di sisanya kembalikan. Transaksi gadesa setelah serah terima. Jadi begini ya, jadi tadi yang ditanyakan ya yang benar ya kayak pegadaian itu. Jadi tidak boleh dipakai, tidak boleh diambil hasilnya. Koyo wong ngutangi, kalau ngutangi. Wong ngutangi kan nggak oleh ambil hasil. Kalau hasil dengan riba. Juga gitu. Orang yang pakai berarti riba make. Kan koyo nyewa riba ongkos riba. Walaya zamuranu kalibah. Illa biqabdil imamaro biqabdil mabi biiznin min rohinin yasihu tabaruhu. Transaksi gade masih belum terjadi sama halnya dengan riba kecuali setelah adanya serah terima gade dengan cara seperti pada serah terima barang jualan yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu dengan izin pihak penggade yang memiliki hak tasarruf penuh. Jadi saya duitnya dikekno, barangnya disimpan, baru yang pegang uang ini sudah terserah itu untuk apa uang. Apa? Cara apa? Apa? Terserah. Enggak, kan utang 5 juta. Nah, ini barang aku ke gelang
gelang 20 gram. Aku utang 5 juta lagi sebenarnya. Sampai seserah terima, sing masih diterima orang punya uang, uangnya diterima oleh yang berutang. Nah, baru yang berutang itu boleh mengeluarkan uang yang 5 juta tadi untuk apa terserah. Misalnya serah terima. Aslinya kalau utang itu harga itu. Cuman bedanya kan kalau utang itu pakai kwitan sitok, kalau itu diserahkan barang, menyerahkan barang untuk dilelang. Wa yaslu rujuk anil rohni qabla qabdihi bitasurufin yazilul milka kalibah wa rohni la akhor la biwatin wa tawijin wa mutiya aqidin wa rofi mazmunin. Pencabutan barang gade sebelum diserahkan kepada pihak penerima gade dapat dilakukan dengan cara menggunakannya sehingga menghilangkan pemilikan terhadap barang tersebut. Misalnya gak situ, barang gak situ serahno, misalnya menghibahkan, daripada digadeakan, jebule dikena wong. Atau menggadekannya kepada pihak lain. Tetapi bukan dengan cara menyetubuhi apabila yang digadekan adalah budak wanita. Atau mengawinkannya. Kemudian pihak yang terlibat transaksi gade dan minggatnya budak yang digadekan. Jadi tadi gagalnya jual beli itu, gagalnya apa? Gade itu kalau ada perubahan milik ya, contohnya dibahkan kan berubah miliknya. Asal dikinyong bisa dibana wong, dia bisa kena wong. Orang sih gadilah. Wah, nolnya akhir atau asal pan dikadikan oleh si A, dibeli tak kadikan dari si B, habis hilang. Lah biwat in, ini tidak menghilangkan hak salah. Ada orang punya budak perempuan akan digadikan ini. Sejak malam itu dikumpul TV. Ya nggak apa-apa, malah itu 3-0. Batas izin atau dikawinkan sama orang, dikawinkan. Kalau punya budak dikawinkan sama orang. Ya nggak apa-apa, tetap berjalan gade. Wah, mau diakidin atau matinya orang yang transaksi. Nggak apa, nggak batal. Kalau mati ya ganti anak era kosing jadi anu. Waroba marhunin. Dan minggatnya budak yang digadekan. Minggat ya digoleki lah. Goleknya sampai ketemu lah. Artinya bisa juga terus diteruskan akadnya. Bisa dicari kemana minggatnya budak tadi. Tidak seperti tadi yang hilang haknya karena dibakar kalau dijual atau di apa itu kan sudah hilang haknya. Kekuasaan terhadap barang gade dipegang oleh penerima gade. Wal yadu fil marhun lil murtahin. Batalu muzroni ghaliban. Wa ya'ala roni amanatun. Ai yadu amanatin. Walau ba'dal baro'ah minadain. Kekuasaan terhadap barang yang digadekan pada umumnya berada di tangan pihak penerima gade. Setelah transaksi gade dilaksanakan ya. Jadi barangnya akan pindah ke sini. Ada orang gade kepada saya kasih uang ke sana, ya sudah barang saya pegang. Gitu. Kekuasaan terhadap barang gade tersebut merupakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi saya pegang itu, saya pegang amanah namanya. Dia titip barang sama saya, titip. Amanah itu titip. Walaupun setelah dia penggade terbebas dari utang. Urusnya harus dulu barangnya isi amanah ini. Jadi contohnya mana yang bebas ya?
barang wis tak utangi, barangnya cekelaku, aku ngomong ini ring utang. Wis sampe ora usah nyaur apa-apa. Ora usah nyaur apa-apa, tapi barangnya nanggonku isi lah. Iku sing sebagai amanah, ora terus ya kudu dibalekaken. Fala yatmanuhu mutahinu illa bi mutaaddi. Ka anim tanah minaroti pada suku ditain. Karena itu pihak penerima gadget tidak menanggung kerusakan yang terjadi jika disebabkan oleh ulahnya sendiri. Umpamanya pihak penerima gadget tidak mau mengembalikan barang gadget setelah utangnya ditutup. Semuanya saya yang punya uang. Akhirnya setelah saya pinjami kan barang secara tempat saya. Nah, setelah dicauri dan dibalik-balik itu ya saya yang salah, saya harus ganti kalau ada apa-apanya. Dia begitu terima uang barang dikembalikan. Cuman masalahnya kan masalahnya disinggung akhirnya terus kalau rusak-rusak itu ribut begini. Bagaimana sepeda motor kan bisa rusak. Kalau tekan oli rusak oleh ganti. Dakwaan menggade dapat dibenarkan melalui sumpah. Wasuddu kalau murtahinu kalau mustajir fi dakwa talafi bian minhi la filatin li annauma wabado li ghordi anfusima fakana kal musta'ir. Pihak penerima gade dapat dibenarkan melalui sumpah. Benar-benar gade yang punya uang. Sama halnya dengan penyewa yang dalam dakwaannya menyatakan barang gade telah rusak. Tapi tidak dibenarkan dalam masalah telah mengembalikan. Karena masing-masing pihak penggade dan yang menerima gade melakukan telah terima untuk keperluan masing-masing. Maka masing-masing pihak terhadap pihak lain sama halnya dengan peminjam uang. Jadi pihak penerima gade dapat dibenarkan melalui sumpah dengan penyewa. Jadi saya yang penerima gade, saya yang punya uang. Nanti saya bisa ngomong begini, loh barang di tempat saya tidak saya pakai kok rusak. Jadi kan nggak rusak. Nah, itu akhirnya berbeda pendapat kan. Nah, saya yang punya uang yang saya penerima gade tadi itu disumpah oleh hakim disumpah. Tetapi tidak dibenarkan masalah telah mengembalikan. Tapi kalau perbedaan pendapatnya dari singgah bisa balik nong disuruh balik nong ya mesti turun masalah kan tidak mau ini ya nggak iso ngomong dikembalikan. Tapi ini masalah rusak saya bisa dibenarkan. Tapi kalau saya ngomong kan bisa balik nong sepeda motor ya. Loh kapan balik nong suruh dari mana? Mesti ini yang pegang sepeda motor ini jadi saya yang harus mengganti sepeda motor yang hilang itu. Ya itu ngomong. Bukan. Khilafil wadi wal wakil lain halnya dengan pihak yang dititipi dan wakil. Pengakuan mereka tentang pengembalian barang dapat dibenarkan melalui sumpah. Berbeda dengan masalah wakil ya atau masalah titipan. Karena tukang titipan sepeda motor nang pasar mana barang sing duwe urun panjukut loh kan bisa jukut kon iki bukti dan dibenarkan yang tukang titip itu mau yang sudah diambil sudah sumpah lagi ada waktu begitu. Walau yang sekutu kita lafihi sayun minadain.
ada sesuatu pun dari utangnya yang digugurkan bila barang yang dijadikannya mengalami kerusakan. Jadi barangnya rusak. Barang yang dijadikan kepada saya itu rusak di rumah saya. Itu tak boleh sing duwe sing duwe barang mau. Ya wis ngono kalau rusak ya utangnya dikurangi lah. Utangnya 5 juta, barangnya rusak oleh sekali petang juta bayar. Ya udah bisa gitu. Ini rusak, saya gak rusak kok. Rusak-rusak karpet dewi. Penggade lupa terhadap barang gade. Walau wafala an-nahwi kitabin fa'akalatul aradatu aw ja'alahu fi mahalin wa muzinnatuha berminahu litafritihi. Seandainya seorang lupa terhadap barang gede semacam kitab, lupa memeliharanya hingga termakan rayap, atau dia meletakkannya di tempat yang diduga banyak rayap, maka pihaknya penerima gaji tadi harus menanggung kerusakan tersebut karena dia sembrono dalam merawatnya. Jadi ketika dari kitab tak simpen karo aku barang suwe kelalen akhirnya dipangan rayap. Ini jalan aku kenapa sih sampai si pangan rayap kan biasanya jual malu dia apa itu kita kentok. Jadi yang punya uang sudah disalahkan, yang utang tadi ya, yang disalahkan yang ini yang punya uang yang menerima gaji tadi. Yang menerima barang. Ya menerima barang. Hukum transaksi yang rusak. Kok itu? Wa hukmu fasidil uqud di ila sodaro hukmu sahihah fid domani wa atamihi di ana sudah akti idza tadud domana badal qobdi kal bai wal qoldi fa fasiduhu awla. Hukum transaksi yang rusak atau batal bila dilakukan oleh orang dewasa sama dengan hukum transaksi yang sah dalam kaitan ada atau tidaknya tanggungan. Karena transaksi yang sah adalah bila mengharuskan adanya tanggungan sesudah penerimaan barang objek transaksi dan barang mengalami kerusakan seperti dalam transaksi jual beli dan utang piutang terlebih transaksi yang rusak. Jadi ini kaidah hukmu fasidul uqud ila saudara min rasidin hukmu sidina fidomani wa adamihi. Ego ida kata fikih. Hukum transaksi rusak batal bila dilakukan oleh orang dewasa, orang rasid sama dengan hukum transaksi yang sah dalam kaitan ada atau tidaknya tanggungan. Hukmu saja fidomani wa adamihi. Itu saya apa? Suara siapa itu? Dan teruskan. Oh adamu kal marhun wal mustajari wal mauhub. Fafasiduhu kadzalika. Atau tidak diwajibkan menanggung kerusakan seperti pada barang gade, barang sewaan dan barang hibah. Demikian pula keadaannya jika transaksinya rusak. Sekarang barang gade yang dijadikan barang jualan. Far'un laurahana se'an wajalahu mabi'an minal mutahin ba'da sahrin. Au aryatan lahu badahu.
Bi ansarata fi adroni suma qabaduhu al-mutahinu lam yatmanhu qabla mudi syahri wa in alima fasadahu al-mutamati. Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu lalu menjadikannya sebagai barang jualan yang dijual kepada penerima gaji sesudah lewat masa 1 bulan atau dianggap sebagai pinjaman kepada penerima gade sesudah 1 bulan. Umpamanya keduanya mensyaratkan hal tersebut dalam transaksi gadenya, kemudian penerima gade menerima persyaratan tersebut, maka dia tidak menanggung kerugian sebelum lewat masa 1 bulan. Sekalipun dia mengetahui bahwa akad gade batal. Kemudian pendapat yang dipegang. Lambatmu qabla mudin sari wa in alima fasadahu al-mutamad. Jadi ada orang gade, kemudian setelah 1 bulan yang punya barang ngomong, wis iku tak dolang sampeyan wis. Nah, kalau ditulang wong sing duwe. Regane piro regane semene. Bacaru mabi'an bil mutahin ba'da sahrin. A'oriyatan lau ba'dahu. Dan syaratnya bihatironi summa qabadul mutahin. Kemudian dia gelem. Lambat anu qabla mudisari, maka tidak ada tanggungan sebelum lewatnya 1 bulan. Jadi yang dikata ada rusak-rusaknya sudah tidak nanggung wis dijual. Wa dhamina ba'dahu. Kalau tadi sebelum 1 bulan enggak menanggung, tapi wa dhamina ba'dahu. Dia harus nanti kalau sesudah 1 bulan. Ya lau yasiru bai'an la ariatan fasidaini. Au ariatan fasidaini. Ila ligima pinggido isahri. Tetapi si penerima gade wajib menanggung kerugian jika terjadi kerusakan pada barang tersebut sesudah lewat 1 bulan. Karena barang tersebut beralih status menjadi barang jualan atau barang pinjaman melalui akad yang rusak. Mengingat kedua transaksi itu tergantung pada lewatnya masa 1 bulan. Jadi ini yang 1 bulan jadi ganti ya. Nanti jual beli menjadi rusak. Fa'ingkola rohan tuka. Fa'ilam aqli indal khululi bahwa mabi'un minka. Fa'asadal be'u la rohnu al-ujah. Li'anahu lam yastarid bihi syai'an. Bila seseorang mengatakan aku gadekan kepadamu barang ini. Apabila aku tidak dapat membayar di saat pelunasan riba, maka barang ini dijual kepadamu. Maka rusak transaksi jual belinya. Sedangkan transaksi gadainya tidak rusak. Transaksi jual beli itu rusak, tidak sah. Tapi gadainya tetap. Menurut pendapat yang kuat, alasannya karena dalam transaksi gadai tidak disebutkan suatu syarat pun. Mengingat jika penggadai tidak mampu membayar utang, sudah jelas barang yang digadaikannya akan dilelang oleh pihak penerima gadai. Jadi omongan tadi nggak kanggu ngomong yang kok pokoknya harga nyaur ya wes iki kok didol. Diperbolehkan melelang barang gadai bila penggadai tidak sanggup melunasi utangnya. Walahu ail murtahin talabu baihi ail marhun atau talabu qada'i tainihi ilam yabi. Wala yulzimu rohina al-bai'a yususi. Bal innama yatubul murtahin atal amreni in halatainun. Penerima gade boleh melelang barang gade tersebut atau menuntut pihak penggade agar melunasi utangnya jika barangnya tidak mau dilelang. Pihak yang menerima gade tidak diharuskan menekan pihak penggade agar menjual barangnya. Melainkan dia boleh menuntut salah satu dari dua perkara tersebut.
menagih atau melelang jika masa pelunasan setelah tiba. Jadi nggak usah basa-basi jual, bisa dilelang atau lunasi. Lunasi itu satu lelang. Diperbolehkan menjual barang gade melalui izin penerima gade. Wa inna ma yabi'u rahin bi indil murtahin indal hajat. Li'anna lahu fihi hakun wa yuqaddamul murtahinu bisa mandi ala sa'il ulama. Sesungguhnya pihak penggade baru boleh menjual barang yang digadekan melalui izin penerima gade bila diperlukan. Sebab pihak penerima gade mempunyai hak pula pada barang tersebut. Pihak penerima gade lebih diprioritaskan untuk dilunasi dari harga penjualan daripada para penagih lainnya. Jadi pihak penggade baru boleh menjual barang yang digadekan melalui izin penerima gade bila diperlukan. Jadi nggak boleh terus dijual belum jatuh tempo. Sebab pihak penerima gade mempunyai hak. Nah, jadi yang punya hak pada barang ini kan yang punya uang tadi, yang penerima gade punya pula pada barang tersebut. Nggak boleh dijual. Nanti dulu pihak penerima gade lebih diprioritaskan untuk dilunasi dari harga penjualan daripada. Jadi nanti kalau yang jual ini yang penerima gade kan nanti bisa dipotong utangnya gitu. Nanti jual kono kok disauri. Fa'in abal murtahun al-izna qala lahul hakim izan fi baihi au abrihu minal bain. Apabila pihak penerima gade menolak, tidak mau memberi izin, maka pihak hakim boleh mengatakan padanya berilah dia izin untuk menjualnya atau bebaskanlah dia dari utangnya. Hakim memaksa penggade. Wa yujbaru rahinun ay yujbiruhu al-hakim ala adil amrani idam tana'a fil habsi walihi. Pihak penggade dipaksa oleh hakim untuk melakukan salah satu dari dua alternatif, yaitu melunasi utang atau pihak penerima gade kepada pihak penerima gade atau barang gadenya dilelang. Jika dia tidak mau melakukan, yaitu dengan memenjarakannya atau cara lain. Jadi umpamanya mau dijual nggak boleh yang punya barang itu. Nah, kamu sudah jatuh tempo kok, dia harus dijual, dilelang. Nggak boleh. Nah, hakim boleh memaksa, paksa saja. Kalau nggak mau ya di penjara. Penjara di dalam hukum Islam itu bisa diterapkan kepada masalah perdata. Kalau di Indonesia nggak bisa. Penjara itu hanya untuk pidana. Perdata nggak bisa. Kalau di dalam Islam perdata itu bisa memenjarakan orang. Ada orang punya utang nggak mau nyaur-nyaur. Itu dilaporkan di penjara. Karena apa? Di penjara kan kok terus nyaur utangnya. Juga seperti ini tadi, barangnya mau dijual nggak boleh. Padahal dia sudah jatuh tempo. Di penjara biar boleh. Karena mungkin barangnya rumahnya ditempati dulu. Fa'in asara alal imtina awkan wa iban walaysa lahu ma yuwafi minhu warohni ba'ahu alaihi qadin pada subuh didain wa milki rohin warohni wa kunihi bimahali wilatihi wa qadudena min tamanihi tab'an idorin mutahin. Ini hukum acara atau peradilan.
Jika pihak penggade tetap bersikeras menolak perintah kodi bilang hakim, atau dia tidak ada di tempat, sedangkan dia tidak mempunyai harta lain untuk melunasi utang selain barang yang digadekan, maka hakimlah atau kodilah yang menjualkannya sesudah terbukti utangnya. Hak memilikan pihak penggade barang yang digadekannya dan terbukti barang tersebut berada di dalam wilayah wewenang kodi. Kemudian kodi melunaskan utangnya dari hasil pelelangan tersebut agar pihak penerima gade terhindar dari mudarat, dari kerugian. Jadi kalau orangnya pergi sudah jatuh tempo, orangnya nggak ada pergi nggak tahu kemana, sudah ditunggu beberapa tahun nggak datang, akhirnya dijual sama pemerintah ya. Kan prosedurnya kan diajukan ke pengadilan, minta tolong agar dijualkan. Pengadilan yang itu gampang menurut orang sulit orang, tangganya ribet. Penerima gade diperbolehkan menjual barang gadean. Wajib mutahin bayuhu bitainin halin biidnillahin wa hadratihi bikhalafi biwaibatihi. Pihak penerima gade diperbolehkan menjual barang gadean untuk menutupi utang yang telah jatuh tempo pelunasannya, tapi dengan izin pihak penggade dan dilakukan di hadapannya. Lain halnya jika penggade tidak ada di tempat. Naam ing qaddarulahu samana soha mutlakon intifa'il muhtami. Dibenarkan jika pihak penggade telah menetapkan harga barang yang digadekannya, maka jual beli sah secara mutlak sekalipun dilakukan tanpa sepengetahuan pihak penggade, karena sudah tidak ada hal yang mencurigakan. Jadi waktu gade itu ditakoni, kira-kira barang sampean regane pira lagi? Regane 5 juta lah. Ya wis, ngono sampean orang nyaur satu tempo sampean nono kita jual 5 juta. Ya wis, ya gue sah-sah bae. Aslinya harganya wis anu wis dipatok, wis dituduhaken karo wis di barang. Tapi harga anu kan perlu dilelang, soalnya mau tinggi sing paling dhuwur ya. Pada saat ulasan tiba, barang boleh dijual menurut harga pasaran. Walau saroto ayabiahu salisun indal mahali. Jazabehu bisa menimisrin halin. Seandainya kedua belah pihak penerima gade yang menggadekan dalam transaksi gadenya mensyaratkan bahwa penjualan atau pelelangan barang gade di saat tempo pelunasan utang tiba dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, maka barang yang tersebut boleh dijual dengan harga menurut pasaran saat itu. Saat tempo pelunasan tiba, yakni pihak ketiga boleh menjualnya dengan harga tersebut, harga pasaran. Jadi ada apa namanya, ada melibatkan orang lain lagi. Engko anggere aku ora nyaur, ya ke barang itu sebetulnya kasih A, sebetulnya anu adine nyong atau bapaknya nyong sebetulnya. Nah, itu ya boleh begitu boleh. Tapi dari harga pasaran lah. Gimana? Wala yustaratu muraja'atu rahin fil bai'i li'anal asla baku idnihi bal murtahin li'annahu qadmu yumhilu au yubri'u. Tidak disyaratkan memberitahukan pihak penggade mengenai penjualannya, karena pada prinsipnya pihak penggade telah memberi izin. Pihak yang harus diajak bicara terlebih dahulu mengenai penjualan adalah penerima gade.
karena mungkin dia menunda penjualannya atau membebaskan utang pengganti. Jadi yang punya barang kan sudah diserahkan sama saya yang punya uang atau saya menyimpan sepeda motornya. Nah, sudah. Kalau sudah jatuh tempo, ketika akan jual barang ini, maunya ketika akan jualkan, itu nggak usah nanya sama yang punya utang itu. Pokoknya kamu ke saya kalau ya sudah jual ini. Kalau saya jangan dulu, kasihan barang dia mau ya jangan dijual. Kalau sudah jual. Jadi cukup dari yang menerima gaji, yang punya uang pertama itu loh, yang utang. Ya wallah alam isab. Jam 10 lah seperempat. Kapan nanti datangnya ya? Lagi nanti saya minta lagi. Sekarang mari doa untuk penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan nafina fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal Muhammadin. Salatan tunjina min jamil ahwal. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى درجات تبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحي والممات. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا قوة المتين ويا المساكين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت المستقيم ربنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا شهرا لجميع المسلمين والمسلمات والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Yai Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.